Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya benar-benar berbahagia. Kenapa? Karena apa yang saya coba untuk saya cari di dalam beberapa hari ini saya temukan. Jadi setiap orang yang mendapatkan sesuatu yang diharapkan itu pasti senang, dan tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua karunia Allah yang diberikan kepada diri kita itu harus kita sikapi dengan sikap syukur, sekecil apapun karunia itu. Dan kita harus membangun persepsi yang mengarah pada sesuatu yang positif terhadap apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita, seperti apapun pemberian Allah itu pada diri kita. Termasuk ketika kita diberi kesempatan oleh Allah pada pagi hari ini untuk bertemu. Meskipun pertemuan ini baru menjadi pertemuan secara virtual karena ada hambatan yang terjadi pada saat ini untuk selalu bertemu secara fisik, karena kan situasi pandemik itu masih mengakibatkan orang terkendala untuk bertemu secara fisik, secara intens, seperti ketika kita berada di situasi di dalam kondisi yang normal. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang ingin saya sampaikan ini, saya masih ingat betul apa yang selalu saya sampaikan. Sedapat mungkin kita itu harus berupaya seoptimal mungkin dengan ikhtiar kita, dengan seluruh kemampuan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Sampai batas mana ya? Sampai batas kita tidak mampu lagi untuk berikhtiar. Selagi kaki kita masih kita langkahkan, insya Allah selalu ada harapan untuk mendapatkan sesuatu. Selama kita masih mau berupaya, insya Allah masih ada harapan untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Dan tentu saja ikhtiar apapun yang kita lakukan itu harus kita barengi, kita iringi dengan permohonan doa kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang terbaik, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan kita di dunia dan di akhirat kelak. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat betul itu dengan apa yang pernah saya tulis di majalah Suara Aisyah, yang saya beri judul "Mengapa Kita Harus Mengemis", dan kemudian diedit oleh redaktur Suara Aisyah dengan judul "Mengapa Harus Mengemis". Saya awali dengan sebuah pernyataan bahwa budaya mengemis, atau dalam istilah yang halus meminta dalam pengertian yang luas, sampai saat ini masih menjadi tren, masih menjadi kecenderungan umum masyarakat pada umumnya.
Dan tidak terkecuali kecenderungan ini ada pada umat Islam di belahan bumi manapun. Padahal Rasulullah SAW itu pernah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang pernah saya baca. Beliau menyatakan al-yadul ulya khair min al-yadis sufla. Wal yadul ulya al-munfiqah was sufla as-sailah. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang berinfak atau memberi, sementara tangan yang di bawah adalah meminta. Hadis ini adalah hadis sahih yang bisa kita catat di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Di dalam kitab Sahih Bukhari ada di dalam juz 2 halaman 139, hadisnya nomor 1427. Dan pada kitab Sahih Muslim terdapat dalam juz 3 halaman 94, hadisnya nomor 2432, dan semuanya berasal dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, terkait dengan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa idealnya umat Islam itu adalah umat yang selalu punya kesediaan untuk memberi. Karena kita ini pasti punya sesuatu yang bisa kita berikan pada orang lain. Yang kita berikan tidak harus harta benda, tidak harus uang. Kita bisa membantu pada siapapun dengan apa yang kita miliki. Bantuan tenaga, pikiran, gagasan, dan apapun yang bisa kita berbantukan pada orang lain yang insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Dan kesadaran itu harus dibangun oleh semua orang di kalangan umat Islam, sehingga umat Islam itu benar-benar menjadi umat yang menjadi solusi atas setiap persoalan yang ada, termasuk dalam situasi pandemi seperti ini. Banyak orang yang terpuruk, tidak ada cara ekonomi, secara politik terpuruk, secara budaya terpuruk, dan dalam banyak hal, dalam beberapa aspek kehidupan kita lihat dampak dari pandemi COVID-19 ini sudah banyak kita lihat. Tentu saja kalau kita bicara dampak, itu adalah dampak negatifnya itu banyak terlihat. Banyak orang yang sudah pesimis, bahkan banyak orang yang sudah mendekati putus asa, dan kita harus tegar. Sikap positif yang harus kita bangun adalah kita harus mau dan berani bangkit di tengah keterpurukan banyak orang. Semangat kita untuk berjihad di jalan Allah itu harus kita bangun di dalam setiap lini kehidupan, termasuk bangkit dari keterpurukan ketika kita berada dalam situasi pandemik seperti sekarang ini. Saya termasuk orang yang selalu menjelaskan kepada semua orang, termasuk diri saya sendiri, selalu ada celah untuk berkelit dalam setiap masalah yang kita hadapi. Seperti apapun masalah yang kita hadapi, selalu ada celah untuk mencari solusi. Dan itulah yang saya yakini dalam setiap lini kehidupan di dalam diri saya. Dalam keadaan sakit, insya Allah Allah akan menjadi asy-syafi. Allah yang akan memberikan kesembuhan pada diri kita. Kita harus berobat dengan cara yang tepat. Jangan pernah kita tidak berusaha untuk menjadi yang terbaik ketika kita punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Kita bisa sehat kembali ketika kita sakit. Dan sikap optimis itu harus dibangun. Kebodohan itu sebuah kondisi yang tidak seharusnya kita nikmati. Kita sebentar dan kita harus belajar. Kemiskinan dalam hal apapun, termasuk kemiskinan dalam pengertian ekonomi, itu harus menjadi sesuatu yang menjadi perhatian kita untuk kemudian kita sikapi dengan bekerja keras, berikhtiar seoptimal mungkin untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadikan problem kemiskinan itu hilang dari diri kita. Rezeki dari Allah itu sangat melimpah dan tidak ada kurangnya. Hanya saja banyak orang yang tidak mau mencari dan menjemput rezeki yang disediakan oleh Allah di muka bumi ini.
selalu ada jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah, karena Allah memberikan rezeki itu pada semua orang, dan Allah selalu bersikap adil memberikan rezeki pada siapapun yang ingin menggapai rezeki itu. Dan tentu saja kita harus menggapai dengan cara yang terbaik dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang ini saya sampaikan tentang bagaimana semangat untuk memberi itu harus kita dahulukan daripada semangat untuk meminta. Ada sebuah riwayat yang terkait dengan hal ini, bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, yang pada suatu saat pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun memberikannya seperti apa yang diminta oleh Hakim bin Hizam. Karena diberi, pada suatu saat yang lain dia meminta lagi untuk kedua kalinya, dan Rasulullah pun memberi sebagaimana pemberian yang pertama. Nah, karena dia yakin bahwa Rasulullah selalu akan memberi, pada kesempatan yang ketiga dia minta lagi pada Rasulullah. Nah, ternyata atas sikap sahabatnya yang bernama Hakim bin Hizam ini, beliau pun tetap bersedia untuk memberikannya sebagaimana pemberian yang pertama dan kedua. Tetapi ada sabdanya yang menarik. Beliau Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabatnya yang bernama Hakim bin Hizam itu dengan pernyataan, inna hadzal mal hadiratun khulwah, inna hadzal mala hadiratun khulwah. Sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang lezat dan manis. Inna hadzal mala hadiratun khulwah. Sekali lagi menyatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang lezat dan manis. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Nah, ini yang harus lebih kita perhatikan. Rasulullah kemudian bersabda, siapapun orangnya yang menerima dengan hati yang baik, niscaya ia akan mendapatkan berkahnya. Kata hati yang baik itu apa? Dengan ridho, dengan merasa cukup, dengan sikap qanaah, dengan sikap syukur, bersikap positif terhadap apa yang diterimanya itu. Dan oleh karena itu dia akan menggunakan apapun yang diterima itu untuk sesuatu yang baik. Insya Allah mendapatkan berkah, artinya dia akan mendapatkan nilai tambah dari apa yang diterima itu. Lalu Rasulullah menjelaskan lagi, wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fihi kalladhi ya'kulu. Namun siapa yang menerimanya dengan nafsu serakah, dengan tidak ridho, dengan tidak bersyukur, dengan tidak bersikap qanaah, tidak berpikir positif terhadap pemberian itu, dan bahkan merasa kurang dengan pemberian yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya melalui apapun dan siapapun, Rasulullah mengatakan semuanya tidak akan mendapatkan berkah. Tidak ada berkahnya, tidak ada nilai tambahnya. Dia bagaikan orang yang makan, wala yasba', dan tidak akan pernah dia merasa kenyang. Artinya apa? Kalau kita tidak mensyukuri kenikmatan yang datang dari Allah, tidak pernah kita puas. Kalau kita tidak ridho terhadap pemberian Allah, kita akan merasa resah dan gelisah. Ketika kita tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah, selalu ada sesuatu yang kita rasakan kurang. Ketika kita tidak berpikir positif terhadap apapun yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, dengan cara apapun kita mendapatkannya, kita tidak akan pernah tenang. Dan inilah yang kemudian oleh Rasulullah dikatakan, al-yadul ulya khairun
minal yadi sufla, angan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kisah ini yang bisa kita baca di dalam hadis mengisyaratkan bahwa sebenarnya seorang muslim itu harus punya semangat untuk memberi dan jangan pernah punya semangat untuk minta-minta. Aktivitas minta-minta itu bukanlah perbuatan atau aktivitas atau tindakan yang ideal, bahkan bisa dikatakan sebagai perbuatan yang kurang terpuji. Oleh karenanya Rasulullah mengingatkan sahabatnya yang bernama Hakim bin Hizam untuk tidak membiasakan meminta-minta itu. Tetapi siapapun diri kita yang dimintai sesuatu oleh siapapun yang membutuhkannya, sementara diri kita memang punya sesuatu yang sepantasnya kita berikan kepada orang yang minta kepada diri kita, kita harus punya sikap positif untuk mau memberikannya kepada siapapun yang meminta karena mereka membutuhkan. Dan kita harus meniatkan semuanya sebagai sedekah yang sudah sepantasnya kita lakukan sebagai seorang muslim yang punya kewajiban untuk memberi. Mereka punya hak untuk kita beri, karena apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita itu bukan untuk kita sendiri, tapi harus kita manfaatkan seluas-luasnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan keinginan kita atau budaya sedekah, kita bisa menyimak kisah Umar bin Khattab ketika menyikapi pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Umar tahu bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang utama, dan meminta-minta itu bukan sesuatu yang baik. Dikisahkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayahnya ini, pernah mengisahkan tentang sebuah cerita yang menarik pada dirinya. Ayahnya Umar bin Khattab pernah menceritakan sesuatu kepada Abdullah bin Umar, anaknya, bahwa pada suatu saat Rasulullah SAW itu pernah memberikan harta kepadanya. Namun pada saat itu dia menolak pemberian Rasulullah itu. Saya mohon kepada beliau, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah semua ini kepada orang yang lebih fakir dibanding diriku. Dan ini permintaan tulus dari Umar bin Khattab kepada Rasulullah, karena masih ada orang yang lebih membutuhkan daripada diri saya. Hingga pada suatu hari yang lain beliau Rasulullah mencoba untuk memujuk pada Umar untuk memberikan harta kepadanya, dan Umar bin Khattab pun menolaknya dengan perkataan yang sama. Berikanlah semua ini kepada orang yang lebih butuh dibanding diriku, karena masih ada orang yang lebih butuh dibandingkan diriku. Nah, sikap Umar bin Khattab itu ternyata kemudian ditanggapi oleh Rasulullah dengan sabdanya. Apa sabda Rasulullah? Khudhu wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'irin fa khudhu wa ma la fala tudbi'hu nafsak. Rasulullah menyatakan kepada Umar bin Khattab, ambillah pemberian ini, ambillah pemberianku ini, dan kalau kamu diberi sesuatu termasuk harta yang diberikan oleh Rasulullah pada dirinya, sedangkan kamu tidak mengidam-idamkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah harta pemberian itu. Dan jika tidak demikian atau tidak diberi, maka janganlah kamu mengejarnya untuk memintanya dengan hawa nafsu. Jadi kalau kita diberi, terimalah. Yang penting jangan pernah kita meminta karena keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu. Jadi yang buruk itu adalah keinginan untuk meminta sesuatu. Tetapi ketika kita menerima pemberian, itu bukan sesuatu yang buruk. Dan inilah yang saya coba untuk saya amalkan. Apapun yang diberikan oleh orang pada diri saya terima dengan ridho dan saya ucapkan terima kasih. Persoalannya apakah kemudian pemberian itu akan saya gunakan sendiri atau saya berikan pada orang lain, itu adalah hal yang lain.
Ya, ketika saya ditanya oleh salah seorang murid saya, Hamsin, kalau kita mengaji kemudian diberi amplop yang isinya itu bisa tipis bisa tebal, bisa sedikit bisa banyak, sebaiknya kita terima atau tidak? Saya katakan, yang terpenting adalah jangan pernah kita mengharap pemberian apapun dari siapapun ketika kita memberi pengajian. Ketika kita diberi, terimalah. Karena itu pemberian yang mungkin bermanfaat bagi yang memberi dan sedekahnya. Dan mungkin juga bermanfaat bagi diri kita karena kita membutuhkan. Atau kalau kita tidak butuh, kita bisa memberikan pemberian itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi kalau kita diberi, terimalah. Tapi jangan pernah meminta, apalagi berharap sesuatu kepada orang untuk diberikan kepada diri kita. Apalagi ketika kita sedang dalam keadaan berdakwah. Jangan pernah kita berharap untuk mendapatkan sesuatu pemberian dari siapapun, karena dakwah itu adalah kewajiban kita. Tetapi ketika kita diri, jangan pernah kita menolak. Yang terpenting adalah bagaimana kita tidak pernah berharap. Dan kalau kita itu diberi dan kita butuh untuk menggunakan, silakan digunakan. Tapi ketika ada orang lain yang membutuhkan, berikan kepada orang yang membutuhkan. Itu yang saya pelajari dari sikap Umar bin Khattab ketika diberi oleh Rasulullah SAW, dan bagaimana Rasulullah itu mengingatkan kepada Umar bin Khattab. Dari cerita ini saya mencoba untuk menggali roh atau semangat dari nasihat Rasulullah dan sikap Umar terhadap pemberian dari Rasulullah. Kita bisa memahami bahwa Rasulullah itu memang melarang setiap orang untuk meminta-minta, termasuk meminta sedekah atau sumbangan dari orang lain tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Karena perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan menghinakan diri kepada orang lain dan menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengikuti keinginan hawa nafsu. Antara lain dengan bersikap tamak atau rakus pada dunia, yang salah satu indikatornya adalah keinginan untuk memperbanyak harta. Dengan cara untuk selalu meminta-minta kepada siapapun, dimanapun, dengan cara apapun. Sehingga mungkin kita pada saatnya selalu mencari peluang untuk meminta-minta pada siapapun, dan keinginan kita untuk memberi menjadi semakin kecil. Dan inilah semangat yang bisa memperburuk diri kita. Rasulullah menginformasikan kepada diri kita bahwa siapapun yang melakukan aktivitas meminta-minta yang oleh Rasulullah dipandang sebagai perbuatan yang kurang terpuji ini, harus betul-betul menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Siapapun yang melakukan aktivitas meminta-minta yang oleh Rasulullah dipandang sebagai perbuatan yang kurang terpuji, diilustrasikan dengan sebuah hiasan oleh Rasulullah akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun yang melekat di wajahnya. Dan pernyataan Rasulullah ini dipahami sebagai sebuah peringatan bahwa peminta-minta di akhirat kelak akan menerima balasan yang timpal baginya karena kurangnya sikap ifah, sikap perwiro dalam bahasa Jawa pada dirinya, dan ditunjukkan dengan ketidakengganannya untuk meminta-minta para orang lain tanpa rasa malu. Jadi, kepada siapapun dimanapun selalu mencari peluang untuk meminta. Atau dalam pengertian lain, peringatan Rasulullah SAW ini bisa kita pahami sebagai warning, peringatan dini kepada diri kita umat Islam, agar jangan sampai diri kita umat Islam terjebak pada jadi orang yang bermental pengemis, yang dalam hazarah budaya Jawa disebut dengan istilah dremis. Dan bahkan di sisi lain Rasulullah SAW juga tidak pernah sekalipun melarang umatnya untuk menerima pemberian dari siapapun yang biasanya didemonstrasikan dengan cara menolak pemberian harta yang mendatangi diri kita, yang didatangkan, yang diberikan oleh orang pada diri kita. Dalam pengertian menolak setiap pemberian harta yang diberikan oleh seorang pada diri kita. Jangan pernah kita itu menolak pemberian orang. Ini rezeki dari Allah yang didatangkan oleh Allah pada diri kita oleh orang lain. Kita memang diperkenankan untuk mengambilnya, kita diperkenankan untuk menerimanya, dan apakah ketika kita terima akan kita gunakan sendiri atau kita berikan pada orang lain, itu persoalan nanti. Dan menerima pemberian itu bisa dipandang sebagai sebuah sikap positif bagi diri kita selama kita tidak pernah punya sikap proaktif untuk memintanya.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari apa yang saya sampaikan ini, saya ingat betul bagaimana kita betul-betul bisa bersikap dengan sikap yang baik. Jadilah orang yang betul-betul punya keinginan untuk memberi. Berilah diri kita dari sikap untuk meminta-minta. Peliharalah diri kita dari sikap untuk selalu memohon pada orang lain, agar orang lain itu memberikan sesuatu pada diri kita. Peliharalah diri kita dari sikap untuk selalu minta pada orang lain, dan tumbuhkan jiwa kita untuk selalu ingin memberi kepada siapapun dengan apapun yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, sehingga kita di pada pun akan menjadi orang yang bermanfaat. Kita harus punya kesetiaan untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita didik jadi kita untuk bersikap proaktif, untuk menjadi orang yang betul-betul tidak menggantungkan pada orang lain, tapi bisa menjadi orang yang selalu punya kemampuan dan kemampuan untuk memberi dengan cara apapun yang terbaik, agar kita bisa menjadi solusi atas setiap masalah yang dihadapi oleh orang lain, termasuk permasalahan yang sekarang ini terjadi, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat dari situasi pandemik yang ternyata membuat banyak orang mengalami persoalan ekonomi. Kita tidak harus memberi dalam bentuk materi semuanya, tetapi dalam banyak hal kita bisa memberikan sesuatu yang memberikan peluang kepada mereka untuk kembali bisa bekerja dan mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Yakinkan pada diri kita bahwa kita bisa, dan yakinkan pada siapa yang berjumpa dengan kita bahwa kita bisa meraih sesuatu yang terbaik dari Allah dengan semangat saling memberi. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.